7 Agustus 2016. Di percakapan itu memang sudah diekstraksi oleh penyidik, terbukti dengan adanya di berkas. Tetapi sayangnya oleh penyidik tidak dijadikan bukti, hanya terlampir saja di berkas itu. Nah, kami mencoba menggali itu sehingga ini apakah ini bisa disebut sebagai scientific evidence. Nah, kami kemudian mendapati satu bukti HP dari saudara Widi, saksi kami, ya, dan kemudian atas persetujuan majelis yang mulia diperkenankan untuk diekstrak. Hasilnya match. Hasilnya hampir sama. Apa yang ada dalam berkas perkara itu, ya kan? Waktu-waktunya sama, hanya dalam dalam kalimat-kalimatnya ada yang berbeda sedikit-sedikit. Ada penambahan kalau di handphonenya Widi. Bagaimana pandangan ahli terhadap bukti tersebut? Apakah itu termasuk scientific evidence atau apa? Yang mulia, tentu hasil sekarang terdapat dari dokumen elektronik, informasi elektronik adalah perluasan daripada apa yang dimaksud surat. Itu sudah diputuskan dan awal kita bersama karena memang urgensi kita dan kebutuhan kita saat ini harus sudah masuk kepada dokumen elektronik. Sepanjang itu memang didapat secara sah, sepanjang memang tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang membantah, maka tentu itu dapat menjadikan scientific evidence. Namun scientific evidence itu kan secara keilmuan terukur, kira-kira kan ada ukuran, maka dibedakan antara pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan saya selalu ilustrasikan, dulu nenek saya kalau ada sakit perut ambil jambu biji, karena dia tidak tahu dia ambil 20 helai, ya kan? Pada 20 helai dia samakan saja mau anak kecil orang besar. Tapi ada ilmuwan yang menyatakan untuk anak kecil 7 lembar, untuk orang dewasa 12 lembar. Terjadilah ada ilmu, ada ukuran di situ. Itulah bedanya antara ilmu dan pengetahuan. Kembali kepada tadi scientific, sepanjang itu adalah terukur dari alat yang benar, pengambilan yang benar, maka itu dapat dijadikan scientific evidence. Terus kalau itu tidak dimasukkan dari awal, berarti ada upaya pelanggaran prinsip-prinsip prosedur. Kenapa? Berarti tidak lagi seperti tadi, dia tidak mau bikin terang. Karena pendidikan tadi harus bikin terang. Kalau dia terang berarti lawannya gelap. Berarti orang yang ada di situ sedang hatinya sedang gelap. Hatinya sedang gelap, kerjanya sedang gelap. Karena dia tidak mau terang. Logikanya sederhana saja. Ini perkara yang bisa kita sentuh dengan logika, sentuh dengan rasa. Tapi kalau dari awal kita sudah ingin menapikan, meminggirkan, ya repot. Kita akan menjadi sulit terhadap satu lubang yang kita buat. Jadi pendapat ahli itu adalah scientific evidence, ya, bukti yang scientific. Ada dua lagi, Pak. Maaf ya, agak lama karena ini memang kita mesti bahas detail itu sebab saya menyangkut 7 terpidana yang sudah 8 tahun hari mohon maaf. Yang pertama adalah saya ingin meluruskan pandangan publik tentang vonis. Di dalam vonis sudah dinyatakan 3 DPO vonis. Di semua vonis di nomor 3, nomor 4 itu semua 3 ditentukan ada 3 DPO. Artinya ini adalah produk pengadilan. Tiba-tiba ada institusi kepolisian yang menyatakan bahwa pengabaian terhadap ini, sehingga saya banyak mendapat pertanyaan dari publik, ini gimana gitu dan lain sebagainya. Kebetulan ahli ada di sini, saya minta tolong ahli menjelaskan masalah ini tentang pengabaian atau tidak diakuinya ada 3 DPO yang sudah nyata-nyata ada dalam vonis. Apakah itu bisa hilang begitu saja atau memang itu kewajiban penyidik harus mencari dan atau apa? Saya minta pandangan ahli. Terima kasih. Untuk ditetapkan DPO itu kan tidak mudah, ada syarat. Karena orang menjadi tidak bebas. Terjadilah dalam kriminologi namanya labeling.
Orang kalau sudah di labeling itu kadang menjadi antisosial, orang akan menghindari dari segala macam. Maka penetapan DPO itu bukti permulaannya kan sudah cukup. Orang yang diduga sudah cukup. Ini orang benar. Waktu bukti permulaan yang sudah cukup, orang juga cukup, berarti polisi sudah menelusuri sekolahnya, rumahnya, kawannya, siapapun, kantornya, dan segala macam. Coba lihat saja waktu di awal, siapa pintu masukin, siapa pelapor pada waktu itu, apa yang dibunyikan dia. Kalau di dalam BAP itu tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya, benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in person, tidak terjadi error in alamat. I'm so sorry, saya menemukan dalam BAP itu karena saya punya yang mulia. Situ dia sudah datang ke rumah, berarti tahu. Saya bisa tunjukkan kalau nanti saya bawa dokumennya. Dalam BAP itu dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan. Nanti kita lihat. Ya, tunjukkan aja. Nanti kalau misal ahli punya. Ya, jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Harusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas. Rumah itu berarti ada identitas. Itu keterangan Pak Rudiana dalam persidangan di pengadilan negeri Cirebon. Di BAP dengan putusan itu berbeda ya. Ada buat dokumennya? Saya punya ini. Kita lihat perbedaannya ini. Ada dokumen. Ada putusan kita nggak? Yang putusan 4. Tiga atau 4.
Nah, yang satu yang tebal ini loh. Di Palinang tutupannya ada cap, asis. Yang tebal. Iya, ada 60. Ya,